Mari kita ikuti bersama sambutan selamat datang oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 Nusa Tenggara Timur, Bapak Profesor Dr. Adrianus Amheka STMN. Kami silakan. Jadi mungkin sering saya laporkan bahwa kegiatan hari ini Bu Sekjen nanti mohon arahan bimbingan dari Bu Sekjen dan Pak Gubernur berkaitan dengan peresmian gedung Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi kita dengan luas bangunan tanah dari ibadah Pak Gubernur sebesar 9.383 meter persegi, luas bangunan tanah keseluruhan sertifikat, luas bangunan sendiri itu sebesar 1.260. Adapun biaya pelaksanaan bangunan dari Lembaga Layanan Dikti ini bersumber dari SBSN. Terima kasih Bu Sekjen dan Ibu Karo Perencanaan, atau mungkin dulu Pak Karo ya, itu juga Pak Samsuri sekarang jadi Kepala Lembaga Layanan Dikti di Jawa Barat. Biaya 33,2 miliar yang direalisasikan sebesar 85%. Terima kasih banyak. Kami juga berharap Ibu Sekjen memberikan dukungan terhadap pembangunan yang nanti masing segera perencanaan kami untuk landscape 2024 dan juga gedung serbaguna. Ya, saya yakin bahwa Ibu Sekjen dan Pak Gubernur ini adalah blessing bagi kita. Kita beri tepuk tangan dulu nih. Ibu Sekjen, Pak Gubernur, Bapak Ibu saya hormati bahwa hari ini juga nanti akan dilangsungkan MOU Lembaga Layanan Dikti 15 dengan pelaksana kontributor pentahelix yang nanti akan mendukung mutu perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Gubernur yang kami hormati, dengan Kadin Nusa Tenggara Timur, dengan Bank Indonesia, dengan BUMN, BUMD, baik itu perbankan ya dari Mandiri, Bukopin, Danamon dan lain-lain saya tidak sebutkan, PLN juga dengan Telkom dan ini terkait juga dengan Bank NTT, Pak Direktur Utama, terima kasih Pak Haring, juga dengan media massa yang kami pikir bahwa menjadi sosok yang sangat penting untuk memberitakan kebaikan-kebaikan mutu perguruan tinggi untuk memacu Indonesia Emas, mendukung Indonesia Emas 2045 dengan sumber daya manusia unggul. Kami juga Ibu akan melakukan MOU dengan Lembaga Layanan Dikti Wilayah 6 dalam kaitan pemanfaatan aplikasi pengelolaan fungsi administrasi, dan dibarengi juga dalam kegiatan 2 hari ini dan besok 13 dan 14 akan ada rapat koordinasi Kepala Lembaga Layanan Dikti dan Kabak Umum se-Nusa Tenggara se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Terima kasih teman-teman hadir. Sekaligus di hari ini dan besok juga akan ada rapat koordinasi pimpinan perguruan tinggi kementerian lembaga dengan LDK 15 yang tadi saya sampaikan. PTS ada 58, negeri ada 4 termasuk Universitas Pertahanan kami undang, Poltekkes, Staken, tidak ada satupun yang tidak kita undang sebagai pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Juga hari ini akan dilangsungkan rapat koordinasi para ketua atau pengurus yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi swasta, dan juga dalam rapat koordinasi tersebut ada narasumber dari Dirjen Pendidikan Tinggi dihadiri oleh Pak Lukman sebagai Direktur Kelembagaan, dan juga dari Inspektorat Jenderal dan juga dari Dirjen Vokasi yang akan diwakilkan oleh Pak Direktur Akademik Pak Beni atau yang relevan. Mungkin itu Ibu, Pak Gubernur, dengan kondisi iklim Nusa Tenggara Timur khususnya Kupang yang hari ini kurang bersahabat, terus bersahabat ya, saya kira hari ini bersahabat, mungkin kemarin tidak, dan silakan menikmati keindahan kota Kupang dalam 2 hari ini dengan iklim yang seperti ini. Tapi Kupang adalah kota kasih Ibu, Kupang aman, sehat, indah, harmonis, dan bahagia. Saya rasa bahwa kesempatan ini mari kita bersama-sama memacu Ibu Sekjen Pak Gub yang terakhir bahwa dalam rapat koordinasi ini dengan tema-tema yang diusung untuk memastikan bahwa di 2024 ini tingkat kemiskinan ekstrim di Nusa Tenggara Timur bisa terdegradasi, sekaligus untuk kami mampu menyiapkan Ibu Sekjen izin dalam rapat koordinasi ini juga kami memastikan bahwa upaya-upaya konkret untuk memastikan bahwa kontribusi bonus demografi yang berasal dari 84.000 mahasiswa aktif Pedadikti yang ada dalam pangkalan data kami
Ibu sekalian, kita akan saksikan penyerahan sertifikat tanah milik Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 dari Bapak Ade Erlangga Masdiana kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15, Bapak Profesor Dr. Adrianus Amheka STMN. Kami silakan Bapak Ade untuk berkenan menyerahkan sertifikat ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, di kesempatan pagi hari ini kita akan menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 Nusa Tenggara Timur, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan mitra terkait dukungan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama, antara Lembaga L2 Dikti Wilayah 15 Nusa Tenggara Timur dengan L2 Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah tentang pemanfaatan bersama aplikasi layanan pendidikan tinggi berbasis daring. Kami silakan Pak Kalem Wilayah 15 dan Wilayah 6, silakan berkenan. Boleh diabadikan dulu mobil ini, silakan. Tepuk tangan sekali lagi, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Iya, terima kasih. Silakan kembali, Pak Kalem Wilayah 15 tetap berada di depan. Dan yang kedua, antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang dukungan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Bapak Gubernur, kami silakan menempati tempat di depan untuk melakukan penandatanganan ini. Kita tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian, mohon fotografer untuk mengabadikan momen ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sementara naskah MOU yang lainnya akan diacarakan pada pembukaan rakor nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Victor Bungtilules Kodat SH MSI, kami silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, kalau belum bisa belajar supaya menjadi warga negara Indonesia yang beragam itu ciri khasnya adalah kita menghormati untuk menunjukkan itu sebagai bagian bahwa negara ini kaya terhadap salam-salam nasionalnya, itu menunjukkan kita beragam. Orang yang selalu homogen itu tidak pernah maju, selalu tidak pernah maju. Heterogen selalu bisa berkembang dengan baik. Karena itu keragaman itu kekayaan yang sangat luar biasa. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Ristek yang diwakili Ibu Sekjen, para kepala L2 Dikti seluruh Indonesia yang hadir di Kupang. Welcome to East Nusa Tenggara Province. Ini capital city-nya Kupang, tempat yang indah, sangat eksotik. Sayang kalau datang 2 hari karena NTT itu indah sekali. Compare dengan Nice dan Monte Carlo, ini tempat yang lebih baik daripada manapun, dunia manapun. Senior, Pak Eston, semua hadirin yang saya cintai, saya banggakan.
hari ini kita bersyukur hadir di sini untuk meresmikan gedung L2 Dikti Wilayah 15 yang dikomandoi oleh seorang profesor muda, Profesor Amheka. Terima kasih karena salah satu profesor muda yang berkarir di Nusa Tenggara Timur yang memberikan kontribusi untuk membangun pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Tentu hadir di sini juga para ketua yayasan, para rektor perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Saya bersyukur dan sebagai gubernur tentunya saya sangat gembira untuk sebuah konsolidasi dari kelembagaan perguruan tinggi untuk menghasilkan generasi yang unggul ke depan. Pengetahuan itu memang belum dimaknai dengan baik di dalam keseharian kita. Saya banyak bertemu, bahkan saya sendiri dulu kita mengejar semangat cita-cita dalam pendidikan itu kalau kita memperoleh gelar. Karena itu orang akan bangga kalau punya gelar. Saya sedikit terganggu kalau orang panggil gelar saya, tapi ya udah, namanya kita mau marah orang kan susah. Tapi sebenarnya saya tidak bangga dengan gelar saya. Karena itu bukan cita-cita saya. Saya bangga bila ilmu saya bisa dapat dinikmati oleh orang lain. Karena itu kreatif minoriti seorang intelektual itu bukan terlihat bagaimana dia seorang bergelar profesor, doktor, insinyur, doktorandus, tapi kreatif minoriti seorang intelektual adalah berguna buat dirinya sendiri, dia tidak tergantung kepada siapapun, dan dia mampu untuk membangun itu buat lingkungan sekitarnya, terhadap sesamanya untuk bertumbuh dengan baik. Kalau itu menjadi tujuan, maka sangat jauh dunia pendidikan hari ini dengan cita-cita yang ingin kita raih itu. Dan saya selalu mendorong agar dunia pendidikan kita ke sana. Karena orang bangga kalau tamatan dengan indeks prestasi 4 atau 3,9, 4,0, summa cum laude. Ya bagus itu sebenarnya. Saya mengecek hasil riset dari Harvard University untuk orang-orang yang summa cum laude. Itu semua peneliti terbaik dunia. Bagus. Memang perlu juga kelompok itu. Yang cum laude adalah manajer-manajer terbaik di dunia. Bagaimana yang tamat pas-pasan? Mereka lah pemilik perusahaan besar dunia. Saya cek kenapa summa cum laude ini tidak pernah pemilik perusahaan besar. Rupanya ini kurang berani. Jadi yang dibangunnya intellectual quotient-nya, tetapi adversity quotient-nya tidak dibangun. Sementara kita tahu bahwa kita perlu daya tahan kita, perlu dibangun. Perguruan tinggi, begitu orang masuk tidak boleh diperlakukan dia sebagai anak mahasiswa. Dia menjadi mitra daripada intelektual kita, mitra dari pengetahuan kita. Jadi kalau mama ada profesor yang menahan anak sampai bolak-balik skripsi, disertasi, tesis berulang-ulang itu sakit profesor itu. Itu tahun 1500 boleh loh. Kalau tahun sekarang nggak penting karena you menjadi mitra, punya mitra strategis untuk membangun pengetahuan. Dan pengetahuan itu bukan sampai pada level abstrak, tapi harus dikonkretkan. Kita terlalu banyak melihat orang pintar, kita bilang, oh, pintar sekali. Apa? Pintar omong apa yang dia baca. Tapi begitu kerjakan apa yang dia tahu, itu tidak begitu masalah besar. That's why kenapa NTT itu tetap terpuruk dengan kekayaan yang begitu berlimpah. Karena kita tidak mampu mengerjakan kekayaan itu dengan baik. Karena kita mentoknya pada sertifikat kita saja. Selesai sertifikat menjadi seorang doktor, marah dia kalau nggak dipanggil doktor. Ada sempat dalam sebuah panggilan Victor Laiskodat, ada dokternya marah dia, dokter saya. Dia tidak tersinggung kalau saya tidak tersinggung. Saya tersinggung bila saya tidak dianggap dalam sebuah kegiatan-kegiatan besar, karya-karya saya tidak pernah disebutkan. Nah, itu saya marah.
saya di sana. Pertanggungjawaban intelektual saya ada di situ. Karena itu pertemuan hari ini yang baik ini dalam suasana yang sukacita dan damai sejahtera tentunya. Saya ingin untuk mendorong kita untuk bagaimana kita mampu melahirkan sebuah desain pendidikan yang saya berterima kasih kepada Menteri Pendidikan, tentunya Ibu Sekjen dan seluruh komponen yang ada pada dunia pendidikan hari ini Indonesia, melahirkan sebuah konsep berpikir yang begitu baik tentang merdeka belajar. Itu sebuah konsep yang sangat luar biasa menurut saya. Kita terbebas menjadi born free, manusia yang terlahir bebas, manusia yang hidup dalam kangkangan atau penjara dirinya sendiri itu berat. Kita menjadi manusia pendidikan, manusia pengetahuan, manusia intelektual itu manusia yang terlahir bebas. Dia hidup dalam kebebasan berpikir. Alam semesta yang begitu luar biasa, dia terbebas untuk melahirkan pikiran-pikiran yang brilian. Karena kita, menurut saya belum. Lah contohnya tadi ya, kita ini sholat rajin, Jumat masjid, gereja hari Minggu, berdoa setiap hari, bangun pagi berdoa, mati-matian berdoa. Tapi begitu ada yang mati, kita aduh kasihan dia mati. Saya bilang sakit kamu ini. Berdoa terus menuju ke surga, ingin menuju ke surga. Begitu orang mau ke surga, kasihan. Gimana ini? Harusnya kita bahagia kita, saudara kita sedang menuju ke surga dan kita akan menuju ke sana juga. Harusnya itu yang diomongin. Lah ini, aduh kasihan ya, udah mati. Kok bisa? Itulah mengapa pengetahuan kita selalu salah. Karena kita tidak membangun pengetahuan kita di dalam sebuah penalaran yang baik. Penalaran kita itu terbatas, bahkan sempit dan kecil. Sehingga kita tidak mampu memahami bagaimana penalaran kita sebesar apa untuk melihat dunia di dalam desain yang maha kuasa itu dengan baik. Karena itu saya tidak pernah tertarik kalau datang orang meninggal, sahabat saya bilang, oh, selamat tinggal, nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kamu dalam sebuah ruang yang sama dengan saya. Karena itu memang keyakinan. Karena itu saya selalu mendorong bahwa berat sekali pemerintah bila pengetahuan perguruan tinggi, agama, dan pemerintah tidak dalam sebuah koridor cara berpikir yang tepat, ini menghancurkan. Karena itu saya selalu mendorong, dan dorongan saya ya dorongan Cas Victor Laiskodat. Ya, ada yang sakit hati, ya wajar lah. Saya selalu bilang sakit hati, nah itu berarti tanda-tanda kemajuan. Karena kamu punya perasaan berarti. Kalau belum sakit hati berarti perasaanmu mati, bahaya ini. Nah itu saya mengharapkan agar kita terus, karena kita harus mampu untuk menunjukkan kualitas di Nusa Tenggara Timur dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Harus menjadi, saya seulang-ulang kali bahwa provinsi ini provinsi terkaya di Indonesia. Bila isu dunia hari ini pangan, air, energi, khususnya energi renewable energy dan populasi, 4 isu besar dunia hari ini, maka NTT, energi renewable energy Nusa Tenggara Timur adalah yang terbesar di Republik ini. Mulai panas bumi, salah satu yang terbesar. Angin, lihat aja, angin yang luar biasa. Ini energi, cuma ya namanya sekolah nggak ada, ilmu nggak ada, kita anggap ini masalah. Ini energi. Matahari, iridiasi matahari tertinggi di Indonesia adalah Pulau Timur, Pulau Sumba. Sebentar jam 12 saya terbang ke Sumba untuk itu. Dan arus laut, tidal energy, biomasa terbesar. Kami punya bambu yang bisa dibuat palet bambu untuk menggantikan batu bara. Tapi kan Indonesianya kan belum, apalagi PLN. Kita ini kan susah. Orangnya ribut renewable energy, dia ribut bahwa energi yang ada masih belum terpakai dengan baik. Saya selalu katakan, ingat baik-baik, di saat seseorang yang mengelola energi menyatakan energi sedang berlebihan, maka negara itu sedang menunjukkan kebodohannya. Karena energi yang berlebihan artinya you tidak berproduksi. Itu pesannya. Karena itu saya bilang, nggak boleh, diam-diam aja. Karena
begitu Anda bilang, manusia bilang energi saya berlebihan, artinya dia tidak pernah kerja. Kalau manusia bilang, waduh saya energinya berlebihan, wah ini manusia malas ini. Gitu juga negara. Begitu negara menyatakan energi saya berlebihan, ini orang negara malas ini. Kalau nggak dibilang bodoh. Nah itu memang kita perlu cara berpikir kita yang kritis sebagai manusia intelektual itu mendorong kita untuk berpikir seperti itu. Sehingga kita tidak tertarik pada kematian semata-mata yang membuat kita menyesal. Saya suka itu, Satria bilang, di saat kita sudah mulai kehilangan ilusi keabadian, kita kehilangan makna kehidupan, saya sepakat. Daripada kita hanya lihat bahwa akhir hidup itu kematian, maka kita kan berhenti. Kalau akhir hidup itu kematian, kerusakan, buat apa kita hidup? Toh kita juga akan mati selesai. Tapi ternyata orang membangun kehidupan itu dengan berbagai hal. Dengan mendesain, contoh hari ini, kita akan, Bu Sekjen akan mendatangani gedung ini. Itu kita sedang menolak kita sedang menolak kematian, kita membangun keabadian. Ernest Becker bilang denial of death, menolak kematian sebagai manusia konsepsional. Ini sedang kita membangun manusia konsepsional hari ini, denial of death. Tantangan kita begitu, karena kita tidak tertarik pada kematian, kita sedang mendesain keabadian kita. Dan itu yang harus kita bangun. Dan dunia pendidikan tidak boleh melihat kematian sebagai akhir. Dunia pendidikan harus mendesain bahwa dia tidak pernah akan mati. Dia akan hidup selama-lamanya. Itulah ilmu pengetahuan. Karena itu saya terus mendorong. Terima kasih Bu Sekjen untuk menempatkan si profesor muda ini di sini. Sehingga tantangan-tantangan besar, kami punya banyak potensi. Saya jadi gubernur datang pertama kali, saya lihat teluk-teluk yang hebat. Saya bilang kekayaan apa bedanya ini? Bahkan lebih baik dari Vietnam. Tapi Vietnam penghasil lobster terbanyak di dunia. Kami kirim, Indonesia kirim ke sana. Dan 80% lobster yang dijual oleh Vietnam itu milik Indonesia. Dan sekitar 30% disuplai juga oleh NTT. Jangan tepuk tangan, salah itu. Maksudnya kita harusnya mengekspor yang model Vietnam itu, karena kita punya tempat itu. Maka saya mulai mengerjakan itu, salah satunya di Pulau Rote, Mulut Seribu, teluk yang indah. Kemarin ASEAN Summit itu para kepala negara itu makan itu dari Rote. Saya bilang Presiden, kami punya juga model. Dan itulah lobster yang dimakan pada malam terakhir. Jamuan makan malam terakhir itu oleh kepala negara. Lobster itu lobster yang datang dari Nusa Tenggara Timur, khususnya dari Pulau Rote, Mulut Seribu. Hasil budidaya orang Nusa Tenggara Timur. Mampu kita lakukan banyak hal. Kita punya doktor perikanan, profesor perikanan, tapi nggak ada budidaya. Saya pergi ke Norwegia, Menteri Norwegia perikanannya bilang, kelautannya bilang saya, dulu nenek moyang kami kalau mau makan ikan, berburu mereka ke laut, dan kami terbaik dalam dunia ini. Kami disebut Viking, terbaik dalam berburu ikan. Tapi karena pengetahuan kami maju, kami kalau makan ikan cukup ambil saja. Nah itu menyindir namanya. Jadi kalau kita makan ikan masih berburu ke laut, itu artinya pengetahuan kita masih jauh. Kita masih seperti Viking zaman dulu. Boleh juga itu lakukan, tapi kita menunjukkan bahwa kualitas pengetahuan kita hari ini pada budidaya kita maju. Kita sebutkan negara kelautan, tapi budidaya kita macet. Saya bersyukur Pak Menteri sekarang sudah mendorong budidaya secara luar biasa. Saya ke Sumba, karena September nanti kami punya budidaya udang faname terbesar di Indonesia, itu 2.000 hektar, investasi pemerintah pusat 7,5 triliun, ditambah dengan swasta sekitar 3 triliun, ada 10,5 triliun pada bulan September nanti, proyek itu akan jalan. Sebuah budidaya yang sangat besar, sangat integrated, dan kenapa? Karena dia situ langsung keluar dengan produk-produknya untuk diekspor. Pikiran-pikiran seperti ini melibatkan para intelektual. Saya itu selalu mengganggu kalau banyak rektor-rektor yang tersinggung dengan saya. Begini Bu Sekjen, kami ini dulu belum ada orang pintar, kami bisa mengekspor sapi dan daging ke Hong Kong. Kami tidak pernah kenal Jakarta. Kami ke Hong Kong. Pak Eston Funai, zaman beliau mereka punya itu. Semua kami punya sapi-sapi itu ke Hong Kong. Kami tidak kenal Pulau Jawa. Kami bergaul dengan orang-orang Hong Kong.
Tapi makin hari kami turun terus. Terus akhirnya kami tidak pernah kenal lagi. Kami punya dokter-dokter hebat peternakan. Karena itu saya selalu bilang, kita tidak sedang membangun sarjana peternakan. Kita sedang berternak sarjana. Nah, itu yang paling benar. Jadi itulah paling benar. Karena itu kita punya sarjana peternakan, tapi ternaknya tidak ada. Jadi sebenarnya kita berternak itu sarjana. Sehingga orang tanya, apakah kau punya ternak? Ada, sarjana. Kan kamu beli. Itulah kita punya. Karena itu diksi saya, narasi-narasi saya selalu membuat orang tersinggung. Itu harapan saya memang. Supaya mereka tersentak untuk bangun, menolak itu dalam dirinya, dan mereka melahirkan karya-karyanya, dan mereka bisa maki saya. Victor, tolong kau ya. Nih loh, kami hebat. Oh, syukur, alhamdulillah. Itu sebenarnya kita mau. Kita nggak masalah orang maki kita, tapi selama itu jadi, itu baik adanya. Karena itu saya terus mendorong. Karena itu saya harapkan jangan melahirkan perguruan tinggi terlalu banyak. Lahirkanlah kualitas sumber daya manusia yang banyak. Kalau bisa punya cabang 20, cabanglah 20, 200 online. Jangan kita bangun semua. Begitu selesai, antara dia yang sekolah dan tidak sekolah sama. Seorang petani jual kacang tanah untuk menyekolahkan anaknya menjadi sarjana pertanian. Habis menjadi sarjana pertanian dari kacang tanah ini, dia berjuang melamar di mana-mana. Lamar kantor gubernur, kantor bupati, setiap kantornya dibuka, dilamar semua, dibuka semua. Surat lamaran begitu banyak, sampai tidak ada menerima, dan dia makin hari makin tua. Akhirnya karena tua, dipanggil untuk menjadi honor di kantor manapun. Kesian bapak itu. Dari kacang tanah lah dia menyekolahkan anak ini. Anak ini yang diharapkan sekolah pertanian untuk pulang membangun kacang tanah yang lebih hebat. Dia tidak membangun itu karena ilmunya untuk ilmu di dalam kantor. Nah, inilah yang ingin saya selalu menggugat. Bangunlah pengetahuan yang punya korelasi dengan seluruh kekayaan alam Nusa Tenggara Timur. Sehingga pengetahuan yang kita miliki juga kita membangun kekayaan kita. Sehingga one day orang datang, orang melihat orang Nusa Tenggara Timur, orang-orang yang cerdas, karena kekayaannya dikerjakan secara maksimal. Terima kasih. Shalom, salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek sekaligus meresmikan gedung kantor layanan pendidikan tinggi wilayah 15 Nusa Tenggara Timur yang nanti akan ditandai dengan penandatanganan prasasti. Kepada Ibu Insinyur Suharti MA PhD kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Laikosdat. Saya tidak akan menyebut Laikosdat. Mohon maaf, saya tidak akan menyebut gelarnya. Para tokoh masyarakat NTT, Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah pemerintah Provinsi NTT, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 15 dan wilayah 1 sampai wilayah 16, para pimpinan perguruan tinggi, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini, yang saya banggakan, yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena akhirnya gedung LLDikti wilayah 15 terselesaikan. Setelah mengalami beberapa kendala, pekerjaan yang cukup panjang, ditambah lagi karena adanya COVID-19 yang melanda dunia. Bapak dan Ibu semuanya, dengan adanya gedung ini tentunya
wilayah 15, karena kita harapkan layanannya menjadi lebih baik. Pegawainya bisa bekerja dengan lebih nyaman. Jadi tidak terlalu berlebihan. Kalau kami juga berharap Bapak Gubernur agar LLDT wilayah 15 ini bisa bersama-sama dengan perguruan tinggi swasta yang sampai 58 dan perguruan tinggi negeri 4 perguruan tinggi betul-betul bisa membangun SDM NTT. Tidak hanya menelurkan sarjana, menjadikan sarjana peternakan, tetapi betul-betul menciptakan SDM yang bisa membangun NTT dengan sumber daya alam yang luar biasa. Tadi Pak Gubernur menyampaikan ini wilayah tercantik di dunia. Saya bisa membuktikan karena pada tahun 23 tahun yang lalu saya sudah snorkeling di wilayah Alor. Waktu itu saya hampir mati, Pak. Karena saya terbawa arus, jadi belum sempat teman-teman belum mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un saya. Dan saya masih diberi kesempatan 23 tahun kemudian bersama Pak Gubernur, bersama Bapak Ibu semuanya menyaksikan peresmian gedung LLDT wilayah 16. Kami 15. Kami berterima kasih sekali Pak Gubernur tadi juga mengungkapkan terkait dengan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar yang dinilai Pak Gubernur sangat baik karena memberikan kebebasan kepada kita semua, pada peserta didik, pada pendidik dan tenaga pendidikan untuk berkreasi, menalurkan ide-ide tidak dikungkung oleh dirinya sendiri. Minat, bakat semua orang beda-beda, tidak semua orang ahli di bidang matematika, tidak semua orang bisa paham terkait dengan sejarah dengan baik, masing-masing punya minat sendiri-sendiri. Kita tidak bisa mengukur kompetensi ikan untuk naik ke pohon, kita tidak bisa mengukur kecakapan kura-kura untuk berlari, tapi masing-masing punya kemampuan sendiri-sendiri. Dan ini juga kami mintakan kepada LLDT wilayah 15 untuk lanjut mensukseskan kebijakan Merdeka Belajar melalui kegiatan-kegiatan yang ada di jenjang perguruan tinggi. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini luar biasa, Bapak, memberikan kesempatan yang amat banyak pada perguruan tinggi untuk lebih berkembang. Banyak kesempatan sepertinya untuk membangun NTT melalui program-program di perguruan tinggi. Salah satunya, kita punya program kampus mengajar, Pak. Mengirimkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk mengajar di sekolah-sekolah di daerah tertinggal, di sekolah-sekolah yang siswanya masih punya kompetensi yang rendah. Bayangkan berapa ribu mahasiswa tadi disampaikan, 80.000 mahasiswa lebih. Kalau mereka diberi kesempatan untuk membangun NTT mulai dari sekarang tanpa harus menunggu mereka lulus, tanpa menunggu mereka jadi sarjana, tanpa harus mereka melamar pekerjaan di kantor gubernur, di kantor wali kota, bupati dan sebagainya. Sekarang sudah bisa dilakukan. Kita juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di tempat lain, di luar kampus, di luar ruang kelas. Ini juga peluang yang sangat baik untuk anak-anak kita bisa langsung bekerja bersama dengan pemerintah daerah, membantu melihat potensi-potensi, membantu mencarikan solusi-solusi bagaimana NTT dengan sumber daya yang luar biasa ini bisa dikembangkan. Harapannya dalam waktu dekat NTT bisa mengalahkan yang lainnya, Pak. Indeks pembangunan manusianya bisa ditingkatkan signifikan kalau SDM-nya baik.
rata-rata lama sekolah bisa ditingkatkan. Kita pastikan anak-anak NTT yang masuk SD terus bisa berlanjut pendidikannya sampai ke perguruan tinggi dan tentunya secara berkualitas. Karena tidak ada nilai tambah yang baik kalau kualitas yang diberikan tidak baik. Kemudian kesehatan, NTT juga tentunya masih mengalami masalah-masalah stunting. Mungkin sebagian juga termasuk dari 200-an kabupaten kota yang kasus stuntingnya cukup tinggi. Perguruan tinggi juga sekarang dimintakan tanggung jawabnya Pak untuk bersama-sama pemerintah daerah menyelesaikan masalah stunting. Kita bisa memberikan sosialisasi, meningkatkan pemahaman masyarakat bagaimana bisa hidup sehat, bagaimana bisa membesarkan putra-putri mereka dari sejak kandungan. Perguruan tinggi kita dikomandoi bersama dengan BKKBN Pak, memiliki program tersebut. Kemudian mahasiswa-mahasiswi di NTT juga punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut di negara lain bahkan. Jadi kami memiliki program untuk Indonesian International Student Mobilization (ISMA), begitu juga untuk vokasi, untuk memberikan kesempatan pada anak-anak didik mahasiswa kita mengikuti pendidikan 1-2 semester di tempat lain termasuk di negara lain. Dimanfaatkan itu Pak Kalem juga koordinasi dengan perguruan tinggi yang lain untuk bisa memanfaatkan itu. Pemerintah menyediakan dana abadi pendidikan yang jumlahnya sudah sangat banyak. Sampai sekarang sudah ada 120 triliun yang sudah disediakan. Hasil investasi dari dana tersebut digunakan mayoritas untuk kegiatan pendidikan lanjutan, untuk beasiswa, untuk penelitian, dan sekarang kita juga sudah punya dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk komunitas di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, termasuk tadi teman-teman NTT ini. Saya lagu NTT karena selalu ceria, semangat, dinamis. Kebudayaan NTT juga bisa terus dikembangkan sebagai salah satu modal besar NTT untuk membangun diri, dan pemerintah pun menyediakan dana untuk itu. Dana Indonesiana bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk beasiswa, tidak hanya untuk membiayai museum, tetapi bisa untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh komunitas. Jadi Pak Gubernur, terima kasih banyak untuk bantuannya. Wakaf hibah tanahnya sudah dimanfaatkan dan Pak Gubernur bisa menuntut LLDikti. Hibah sudah diberikan, apa yang kemudian bisa diberikan oleh LLDikti wilayah 15 untuk NTT untuk membangun NTT. Gedung ini dibangun menggunakan dana surat berharga syariah negara (SBSN). Tidak mudah untuk mendapatkannya, dan salah satu syaratnya adalah kebermanfaatan. Jadi kami menilai bahwa gedung ini dibangun karena ada manfaat yang kita harapkan dapat diwujudkan, membantu LLDikti wilayah 15 untuk bisa mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya dengan lebih baik lagi. Ini saya berterima kasih juga tadi ke Pak Ade yang sudah berjuang di awal membangun LLDikti wilayah 15 dari awal, kemudian juga sudah membantu mempersiapkan membangun awal gedung ini, dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Kalem sekarang. Dan Bapak dan semuanya, gedung ini tidak hanya fisik, gedung ini perlu diberi jiwa. Jiwanya adalah tugas dan tanggung jawab kepada Pak Kalem dan jajaran. Dan satu lagi, meskipun ini sederhana, tetapi rasanya penting. Tolong pemeliharaannya diperhatikan. Jangan biarkan kerusakan-kerusakan kecil membesar sehingga gedungnya rusak. Dan hadirkan senyum di gedung ini. Ketika Pak Gubernur datang, Pak Bupati datang, Wali Kota datang, Forkominda datang, pimpinan perguruan tinggi datang, harusnya
disambut oleh senyum dari pegawai-pegawai RRDikti. Kebersihan jangan lupa, sering saya sampaikan Pak Gubernur, karena harus diakui banyak sekali di satuan pendidikan, di sekolah, di perguruan tinggi, ketika kita mencari toilet lebih mudah dengan hidung daripada dengan mata. Kamar mandi yang bersih adalah cerminan bahwa gedung itu dipelihara dengan baik. Jadi Bapak pastikan sanitasi, air bersih tersedia. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian. Untuk itu kami silakan Ibu Sekjen didampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan prasasti oleh Ibu Sekjen, kami silakan. Silakan Ibu melakukan penandatanganan. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pengguntingan pita secara bersama oleh Bapak Gubernur dan Ibu Sekjen mewakili Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan. Tanpa tanah ini tidak ada gedung ini, ya. Silakan. Udah jadi. Udah jadi. Iya. Terima kasih. Kalem. Dilanjutkan dengan peninjauan ke dalam gedung Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 Nusa Tenggara Timur dan baru saja diresmikan. Ini ruang kelembagaan, ngurus profesor dokter di sini. Tata filenya. Maju. File aktif Bu, jadi masih digunakan selesai. Ya, tapi harus yang dirapikan itu. Mudah dicari. Nanti kita pakai sejago Bu, aplikasi nggak pakai. Ini yang ngurus akreditasi Bu kelembagaan. Ini harus guru besar ngurus kelembagaan. Rencana di belakang. Halo, kalian nggak usah dilihat Bu, hari ini masih bagus. Hari ini kalian masih bagus. Nanti 2 tahun lagi Ibu datang lagi. Perencanaan. Habis 2 tahun lagi. 2 tahun lagi Bu. Masih ada sabun cuci tangan. Iya, sangat siang yang kepagian, ada pangan lokal Bu, ada cabun Bu, rose, I cannot join you karena saya harus nice to meeting Ibu. Ketemu lagi nanti Jakarta. Ya. Thank you. Mari, terima kasih banyak. Sudah luar biasa mengerjakan yang baik. Terima kasih. Oh iya. Talent. Matahari yang berbeda.